Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai seminar dan diskusi panel. Seminar dan diskusi panel merupakan jenis dari diskusi. Lalu apa sih yang dimaksud dengan diskusi? Diskusi adalah bentuk komunikasi dua arah yang merupakan satu bentuk tukar pikiran atau pembicaraan secara teratur dan terarah mengenai suatu masalah. Nah, perlu kita garis bawahi bentuk komunikasi dua arah. Berarti diskusi akan terlaksana bila ada lawan bicara. Sebab komunikasi dua arah tidak mungkin terjadi jika hanya ada satu orang saja. Seperti itu. Nah, diskusi ini erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Kenapa? Sebab setiap hari secara tidak sadar kita melakukan diskusi. Hanya saja diskusi yang sifatnya non-formal atau tidak resmi dan tidak diagendakan. Contoh, ketika waktu istirahat sekolah, kalian akan pergi ke kantin. Nah, sebelum pergi, kalian pasti membicarakan terlebih dahulu jajanan apa yang akan dibeli atau ke kantin mana kalian akan jajan. Nah, di sana terjadi proses diskusi sampai akhirnya kalian memutuskan akan membeli apa. Seperti itu. Jadi setiap hari kalian melakukan proses diskusi secara tidak sadar. Namun, diskusi yang akan kita pelajari adalah diskusi yang sifatnya formal atau resmi. Diskusi banyak sekali jenisnya, seperti diskusi kelompok, yaitu suatu penyelesaian masalah dengan melibatkan kelompok-kelompok kecil. Misalnya, ketika kalian akan mengadakan sebuah kegiatan pentas seni, setiap orang pasti memiliki divisi yang berbeda-beda, seperti divisi acara, humas, logistik, dan lain sebagainya. Nah, di masing-masing divisi pasti kalian akan mengadakan diskusi untuk menyelesaikan tugas masing-masing. Nah, ketika diskusi tersebut itu dinamakan diskusi kelompok. Lalu ada kongres. Kongres itu adalah permusyawarahan yang terdiri atas seluruh anggota organisasi. Jadi, pertemuan atau permusyawarahan yang di dalamnya itu dilibatkan seluruh anggota organisasi. Lalu ada lokakarya, yaitu pertemuan yang membahas suatu karya. Kemudian ada seminar dan diskusi panel. Nah, materi seminar dan diskusi panel yang akan kita bahas kali ini. Selain kelima jenis diskusi ini, masih banyak jenis-jenis diskusi lain seperti rapat, simposium, dan lain sebagainya. Pertama, seminar. Seminar ini berasal dari bahasa Latin, yaitu semin, yang artinya benih. Jadi, jika ditinjau dari segi bahasa, seminar itu adalah tempat benih-benih kebijaksanaan. Namun, bila dilihat dari segi istilah, seminar ini adalah pertemuan yang bertujuan untuk mempelajari sebuah topik tertentu sehingga ditemukan pemecahan masalah. Nah, di dalam seminar melibatkan para ahli atau pakar sebagai pembicara. Pada masa pandemi COVID-19 ini, banyak sekali seminar-seminar yang diadakan secara daring. Misalnya dalam bidang pendidikan, akan diadakan sebuah seminar mengenai media pembelajaran daring atau dalam jaringan. Nah, seminar ini misalnya diadakan dengan tujuan agar masyarakat pendidikan, utamanya guru juga siswa, mengetahui media pembelajaran daring itu seperti apa, agar nanti proses pembelajarannya itu terlaksana dengan baik. Nah, berarti penyelenggara harus mencari pembicara yang ahli atau pakar di bidang media pembelajaran. Seperti itu. Nah, dalam seminar biasanya pembicara sebelum menyampaikan materinya ke peserta seminar, mereka terlebih dahulu menyusun materi dalam bentuk makalah.
Lalu pada hari H atau pada pelaksanaan, si pembicara menyampaikan materi yang sudah dibuat dalam makalah tersebut kepada peserta seminar. Ketika materinya sudah tersampaikan semua, barulah si peserta seminar boleh menanggapi atau memberikan pertanyaan kepada pembicara. Peran yang harus muncul di dalam seminar atau orang-orang yang terlibat di dalam seminar. Yang pertama itu ada tim perumus. Siapa tim perumus itu? Yakni penyelenggara kegiatan seminar atau orang-orang yang merumuskan kegiatan seminar. Mereka yang mengatur waktu, tempat, topik, pembicara, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada pembawa acara, yakni orang yang mengatur jalannya acara dimulai dari pembukaan sampai penutupan. Ketiga, ada moderator, yakni pemimpin seminar. Dia adalah orang yang mengendalikan diskusi di dalam seminar. Bedanya dengan pembawa acara, jadi pembawa acara itu adalah orang yang membuka acara, menyapa peserta seminar, atau misalnya menyampaikan topik seminar. Setelah itu diserahkan kepada moderator. Jadi si moderator barulah memulai sesi seminar dengan pembicara. Kemudian ketika sesi seminarnya sudah selesai, moderator menyerahkan kembali kepada pembawa acara. Kemudian si pembawa acara ini menutup kegiatan seminar secara resmi, seperti itu. Lalu yang keempat ada pembicara, yaitu tadi para ahli atau orang yang ahli di bidang sesuai dengan topik yang diambil pada seminar. Yang kelima adalah notulis atau sekretaris, yakni orang yang mencatat hal-hal penting selama kegiatan seminar. Dan terakhir adalah peserta atau audiens. Peserta atau audiens ini diberi kesempatan untuk menanggapi atau memberikan pertanyaan kepada pembicara. Lalu, apa sih yang harus diperhatikan selama kegiatan seminar? Yang pertama adalah adanya waktu yang cukup untuk membahas suatu masalah. Lalu, masalah sudah dirumuskan sebelumnya. Nah, kenapa? Sebab kita perlu untuk menentukan pembicara yang cocok sesuai dengan masalah atau topik yang dibahas nanti ketika kegiatan seminarnya. Lalu, permasalahan harus dipecahkan secara sistematis dan menyeluruh. Jadi, topik pembahasan atau masalahnya itu harus dikupas tuntas selama kegiatan seminar. Lalu, pemimpin seminar sudah tahu cara memecahkan masalah. Nah, tadi pemimpin seminar itu adalah moderator. Jadi, moderator harus benar-benar paham tentang topik seminarnya. Lalu yang kelima, peserta seminar harus berpikir logis mengenai cara memecahkan masalah. Kemudian setelah seminar ada diskusi panel. Diskusi panel ini adalah kegiatan diskusi yang dilakukan oleh sekelompok pembicara yang membahas suatu topik yang menjadi perhatian umum di hadapan khalayak atau peserta diskusi. Secara singkatnya, diskusi panel ini adalah diskusi kelompok yang disaksikan oleh banyak orang. Nah, siapa yang berdiskusi? Yakni sekelompok pembicara. Kalau di diskusi panel, pembicara itu dinamakan panelis. Nah, panelis ini biasanya ada 4-9 orang. Jadi, para panelis ini nanti berdiskusi tentang suatu masalah yang sedang atau sedang menjadi perhatian umum saat itu. Mereka berdiskusi dengan dipandu oleh seorang moderator dan didampingi oleh notulis untuk mencatat hal-hal penting. Nah, di dalam diskusi panel, peserta diskusi cenderung pasif karena kebanyakan mereka hanya menyaksikan atau hanya menonton para panelis berdiskusi. Biasanya panelis itu saling memberikan pertanyaan. Panelis A bertanya ke panelis B, kemudian dijawab, kemudian memberikan pertanyaan lagi dan sebagainya. Tapi tetap saja peserta diskusi juga masih boleh bertanya kepada para panelis. Nah,
Nah, langkah-langkah diskusi panel yang pertama itu menentukan topik atau tema diskusi. Lalu, tentukan moderator, notulis, dan pembicara. Nah, untuk pembicara, biasanya pembicaranya itu diambil dari beberapa kalangan. Mengapa? Agar ketika diskusi itu ada pandangan dari beda sudut gitu. Misalnya, ada diskusi tentang pro kontra pelaksanaan BDR misalnya, atau belajar dari rumah. Pembicaranya itu atau panelisnya itu diambil dari ahlinya, misal dari dinas pendidikan, kemudian dari orang yang turut mengalami atau merasakan, misalnya guru atau orang tua siswa misalnya. Lalu tentukan tempat dan waktu pelaksanaan diskusi. Kemudian pelaksanaan kegiatan diskusi panelnya. Setelah itu disusun laporan hasil kegiatan diskusi panel. Model tempat duduk diskusi panel. Kita bisa lihat di sini ada 3 model tempat duduk diskusi panel. Untuk keterangannya, yang P itu panelis, M-nya moderator, S sekretaris, dan A-nya audiens. Nah, untuk model pertama, panelis, moderator, dan sekretaris duduk sejajar di depan audiens. Nah, untuk model kedua, panelis, moderator, dan sekretaris tetap duduk di depan audiens, namun panelis duduknya tidak sejajar dengan moderator dan sekretaris. Nah, lalu untuk model ketiga, yang berada di tengah audiens itu hanya panelis, sedangkan sekretaris dan moderator dia duduk di samping. Seperti itu. Dalam seminar dan diskusi panel, baik sebagai pembicara maupun peserta, pasti dituntut untuk mengemukakan pendapat atau berpendapat. Nah, ketika berpendapat, ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu harus menggunakan bahasa yang baik, logis, dan masuk akal. Lalu, langsung mengena pada pokok persoalan. Jadi, jangan bertele-tele, harus langsung to the point. Lalu, yang ketiga, tidak memaksakan kehendak. Jadi kalau misalkan kita memiliki pendapat yang berbeda dengan pembicara lain, jangan memaksakan kehendak, jangan berpikir bahwa pendapat orang harus sama dengan pendapat kita. Jangan seperti itu. Lalu tidak menjatuhkan atau menjelekkan orang lain. Jadi ketika ada pendapat yang berbeda dengan kita, gunakanlah bahasa yang baik dan sopan. Misalnya, saya kurang sependapat dengan Anda, saya kurang sependapat dengan saudara, sebab, nah, kemukakan alasannya apa? Atau misalnya, pendapat tersebut perlu ditinjau kembali, karena apa alasannya, kemukakan. Jangan sampai pendapat kamu salah, pendapat saudara salah, yang benar itu pendapat saya. Jangan sampai seperti itu. Materi pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan dan diskusikan di forum kelas. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.